Wal matruku minas sholati, ada yang tertinggal di saat kita melakukan sholat. Thalathatu asya'a, 3 hal. Di saat kita melakukan sholat itu ada yang tertinggal 3 hal. Pertama adalah fardun, wa sunnatun, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah wa hay'atun. Hay'at itu sunnah juga. Sunnah hay'ah kemarin sudah kita bahas tentang takbiratul ihram dan yang lainnya, mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan dan sebagainya. Fal fardu, kalau orang ketinggalan kefarduan di dalam sholat, la yanubu anhu sujudus sahwi, nggak bisa diganti. La yanubu, tidak menggantikan, anhu, kepada fardu yang tertinggal, apa? Sujudus sahwi, sujud sahwi. Bal, akan tetapi, in dzakarahu, jika dia mengingat kefarduan tersebut, wa zamanu qaribun, dan waktunya masih sebentar, belum lama, lalu dia ingat kalau dia ketinggalan kefarduannya, atabihi, hendaknya dia mendatangkan, melaksanakan yang tertinggal tersebut. Wabana alaihi, kemudian melanjutkan sholatnya, tidak usah mulai dari awal. Misalnya seharusnya rukuk, tidak tahu dia ngelamun atau bagaimana. Seharusnya rukuk, dia nyelonong langsung sujud. Baru sujud sadar, belum rukuk, berdiri langsung ke rukuk. Wasajada lisahwi, dia sujud sahwi. Ini sebab yang pertama adalah ini, yaitu melakukan sesuatu. Kalau bahasa lain bunyinya begini. Ini termasuk salah satu sebab sujud sahwi. Pertama yang kita tinggalkan di dalam sholat itu ada 3, yang fardu, yang sunnah, dan hayat. Kalau fardu kita tinggalkan, tidak sah sholat kita kecuali kita mendatangkan sesuatu yang kita tinggal tersebut. Ya kayak tadi, seharusnya rukuk, dia nggak rukuk langsung sujud, maka dia wajib kembali melaksanakan rukuk. Kemudian i'tidal seperti biasa. Wasajada lisahwi, sujud sahwi. Dalam bahasa lain ini adalah begini bunyinya. Melakukan sesuatu yang pertama ini, yang menjadikan sebab sujud sahwi ini, yang pertama adalah melakukan sesuatu yang tidak membatalkan sholat jika dilakukan dengan tidak sengaja, dan akan membatalkan jika dilakukan dengan sengaja. Maka saat itu dia sujud sahwi. Contoh, mestinya assalamualaikum sudah rakaat keempat sholat duhur, tiba-tiba tidak tahu dia kenapa kok berdiri, dia nambah rukun berdiri. Itu kalau disengaja batal, cuman dia melakukannya dengan tidak sengaja. Karena dia melakukan dengan tidak sengaja tidak batal, kalau disengaja batal tuh. Maka dia kembali dan setelah itu melakukan sujud sahwi. Sama ini barusan tadi yang kita berikan contoh, seharusnya dia rukuk, nyelonong dia melakukan, batalkan, belum rukuk kok sujud, batal seharusnya. Cuman karena dia melakukannya dengan tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Cuman dia wajib kembali kepada rukuk, kemudian setelah itu, setelah menjelang salam, diganti dengan ditambal dengan sujud sahwi. Itu yang pertama, sujud sahwinya. Melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Dan itu dilakukan dengan tidak sengaja. Baik, kita lanjutkan dulu, kita baca teksnya Abi Suja dulu. Adapun tadi ada fardu kita tinggalkan, harus kita melaksanakannya. Enggak boleh kalau meninggalkan fardu tidak sah sholatnya. Sunnah wa sunnatu la ya'udu ilaiha. Kalau kita meninggalkan kesunnahan, la ya'udu ilaiha,
nggak boleh kembali kepada sunnah. Ba'da talabbusi, setelah kita melakukan al-fardhu bil fardi fardu. Sudah melakukan fardu, nggak perlu balik lagi ke sunnah. Lakinnahu, akan tapi dia yasjudu sujud lisahwi, karena lupa, anha, dari kesunahan tersebut. Nah, sunnah di sini biarpun tidak disebutkan, maksudnya sunnah hay'ah. Sunnah hay'at itu adalah kunut. Kunut dan tasyahud. Tasyahud yang kedua di saat kita melakukan sholat duhur, sholat yang 4 rakaat. Nah ini, itu sunnah. Nggak perlu kita kembali kalau kita ketinggalan. Misalnya, lupa kunut. Mestinya kan kunut Allahumma hadina fiman hadait. Tak taunya dia setelah i'tidal lupa, langsung sujud. Salatnya sah. Tidak usah kembali lagi kepada kunut, karena sunnah itu nggak perlu kembali. Kalau kembali justru batal salatnya. Jadi kalau ada imam lupa nggak kunut, langsung sujud, salatnya sah. Nggak usah balik kepada kunut, karena ini sunnah, nggak perlu kembali. Kalau sunnah malah batal. Kenapa? Dia sudah masuk rukun, yaitu sujud. Bahkan kalau kembali jadi batal. Nah, dia nggak usah kembali, dilanjutkan ke salatnya. Dan ini yang kedua, disunnahkan sujud sahwi. Cuman ini kadang nggak gampang, orang bisa saja keder itu. Pernah kejadian kita itu, sholat di sebuah tempat, waktu kita lagi sekolah dulu, kita sekolah kan pindah masjid-masjid, dan banyak masjid di sana, dan imamnya pun tidak semuanya orang alim, ataupun biarpun orang alim kadang juga lupa. Sholat subuh, rupanya imam itu tidak kunut. Kita ikut sujud, nggak ada masalah. Kita ikut sujud, nggak kunut ya sujud. Kita kunut sebentar langsung sujud. Rupanya makmum itu mengucapkan subhanallah itu kencang banget. Subhanallah. Makmumnya masih tetap sujud. Rupanya lebih keras lagi makmumnya itu. Subhanallah. Rupanya ketakutan tuh imam. Berdiri dia. Benar berdiri. Akhirnya sudah selalu bubar sholatnya, tidak sah semuanya. Hanya kita aja yang sah. Ada berapa orang? 2 atau 3 orang yang sah. Selainnya nggak sah semuanya. Karena sudah sujud berdiri lagi. Gara-gara 3 orang yang mengatakan subhanallahnya kenceng-kenceng. Artinya apa? Kadang orang yang alim pun juga takut. Karena apa? Makmumnya serem begitu. Makanya jadi belajar yang benar. Jangan sampai kamu maksa orang kembali yang nggak boleh kembali. Mengingatkan subhanallah secukupnya. Maksudnya biar nanti diganti dengan sujud sahwi. Tidak harus kembali kecuali rukun. Seharusnya rukuk sujud dia. Wah, ngelantur dia. Baru waladhdallin amin, sujud langsung. Ente bilang boleh ngomong subhanallah sampai balik. Kalau dia nggak balik, jangan diikuti, mufaraqah kok bisa. Ini yang kedua, sujud sahwi. Memang di sini acak, nanti akan kita rinci satu-satu. Wal hay'atu adapun sunnah hay'ah, itulah ya'udu ilaiha. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad tadi yaitu mohon maaf salah tadi. Sunnah ab'ad itu kunut sama tasyahud awal. Kalau sunnah hay'at, enggak tahu tadi salah atau ngomong kita. Kalau sunnah hay'at itu adalah seperti ngangkat tangan, takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram, takbir intikal, itu hay'at. Ada sunnah hay'at, ada sunnah ab'ad. Kalau ab'ad ini kunut sama tasyahud awal. Dikarenakan ab'ad begitu kuatnya kesunahannya sampai seperti bagian daripada kewajiban yang harus kita melaksanakan sholat. Ini mungkin kita sampai di sini dulu karena ada 5 nanti. Kemarin sudah kita sebutkan, di antaranya sebab sujud syahwi adalah meninggalkan ba'dhan min ab'adis sholati, sunat ab'ad. Tidak kunut dan tidak tasyahud awal.
Itu sudah pada pertemuan yang lalu. Sekarang kelanjutannya yang kedua adalah sebab sujud sahwi. Yang kedua adalah ragu tentang bilangan rakaat yang telah ia lakukan. Misalnya di rakaat yang ketiga dia ragu apakah dia yang ketiga atau yang keempat. Sholat duhur ini ketiga atau keempat. Jika kita ragu dalam satu sholat apakah ini rakaat ketiga atau keempat, maka hendaknya yang kita pilih adalah yang sedikit. Maka kita anggap 3 lalu ditambah 1. Kita anggap 3 ditambah 1. Sama ini rakaat yang kedua atau ketiga. Sholat maghrib. Jadi kedua ditambah 1. Nah, tambahannya itulah kemungkinan sekali itu adalah tambahan yang sesungguhnya. Kalau disengaja batal, cuman kita kan dalam keadaan ragu. Maka bagi siapapun yang melakukan sholat seperti ini disunnahkan setelah itu sujud syahwi. Orang mungkin saja lupa menghitung rakaatnya. Ini rakaat keberapa sih? Ambil yang sedikit, tambah lagi. Kemudian setelah itu sujud syahwi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sesuatu yang jika disengaja batal, jika tidak sengaja tidak batal. Dan dia melakukan dengan tidak sengaja. Semua pekerjaan di dalam sholat, jika kita lakukan dengan sengaja itu batal, tapi kita melakukannya dengan tidak sengaja dan tidak batal. Contoh, makmum masbuk ini yang banyak terjadi. Makmum masbuk itu kan seharusnya ya setelah imam itu assalamualaikum dia nambah 1 berdiri. Cuman saking khusyuknya ini santri ikut salam dengan imam. Setelah ikut salam dengan imam, setelah beberapa detik kemudian baru sadar, kurang 1. Nambahlah 1 rakaat lagi. Maka salamnya tadi itu kalau disengaja dia sadar batal. Cuman dia melakukannya dengan tidak sadar maka tidak batal. Disunnahkan sujud syahwi. Disunnahkan sujud syahwi. Begitu juga kerjaan-kerjaan yang lainnya. Yang jika disengaja batal, kalau tidak tidak batal maka saat itu disunnahkan untuk sujud syahwi. Ini diantaranya. Kemudian yang keempat adalah memindah rukun di dalam sholat. Kalau yang membatalkan jelas jika disengaja batal, kalau tidak enggak. Rukun yang tidak membatalkan jika dipindah. Contoh, Fatihah itu kan rukun qauli. Fatihah sama tasyahud. Tak taunya apa? Dia membaca Fatihah pas ruku. Iseng banget nih orang. Tidak batal. Dan sholatnya tetap sah asalkan Fatihah di tempatnya juga dibaca. Maka saat itulah dia sujud syahwi. Lagi berdiri setelah dia membaca Fatihah waladhdallin amin, baca surat qul huwallahu ahad, selesai langsung at-tahiyatul mubarakatuh salah ini. Ini kan rukun dalam tasyahud akhir. Dipindah tempatnya. Biar dan dia mendatangkan di tempatnya. Kalau tidak mendatangkan di tempatnya enggak sah sholatnya. Contohnya
nggak baca Fatihah waktu berdiri, giliran rukuk Fatihahan, batal sholatnya. Yang disunahkan sujud sahwi tadi adalah waktu berdiri dia membaca Fatihah, kemudian setelah itu mengulang lagi Fatihah, dibaca lagi. Sunahkan apa? Sujud sujud sahwi. Dan caranya sujud sahwi adalah sebelum salam kita melakukan sujud 2 kali. Kita melakukan sujud 2 kali. Bacaannya adalah seperti bacaan di dalam sujud dalam sholat. Ada sebagian ulama yang memilih membaca subhanalladzi. Ini subhanalladzi maha suci zat yang la yashu wala ini yanam wala yashu. Itu memang bukan, itu sesuai saja maknanya. Maknanya sesuai. Maknanya sesuai karena kan kita lagi lupa dan lalai. Akan tetapi tetap kalau membaca itu juga sah, tapi tasbihnya seperti tasbih di dalam sujud seperti itu. Insyaallah sujud sahwi sudah selesai. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.